share filenya. Ya, kelihatan nggak filenya tadi? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi ya. Jenis-jenis plagiat. Nah, tidak mencantumkan sumber. Sudah kita bahas kemarin ya. Dan bagaimana mencegahnya, sudah tahu kita kemarin. Kemudian, indikasi plagiat. Format penulisan itu berubah dari satu bab ke bab lain. Ya, atau dari satu alinea ke yang lain. Ini ciri-ciri. Ciri-ciri plagiat. Karena kalimatnya lebih indah dari aslinya. Ya, kok ini kalimatnya bagus, yang lain kok jelek. Ya, gitu ya. Gaya penulisan juga ya. Nah, ini juga ciri-ciri plagiat. Referensi yang digunakan terbatas ya. Itu aja ya. Si A saja yang dirujuk-rujuk terus ya. Nah, ini menunjukkan kurang luas wawasannya ya, dia belum baca banyak jurnal ya. Referensi nah, ini ada disebut sini 5 tahun, tapi kalau saya bilang 10 tahun atau 15 tahun lah ya. 10 tahun juga ya sudah tua sebetulnya, tetapi kecuali itu penting kita izinkan, dianjurkan 5 tahun terakhir ya. Ini nggak nyambung tulisan dengan skill penulis, jadi kita tahu dia ini tidak bisa nulis, kok ini indah sekali. Nah, itu ciri-ciri bisa diduga, dapat diduga itu plagiat dan perlu diselidiki lebih dalam ya. Nah, sanksi plagiat ya, ini undang-undang ya nomor 20 tahun 2003, ini sudah ada perbaruannya, tapi saya lupa nomor mengubahnya. Lulusan perguruan tinggi ilmiah digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, dicabut gelarnya. Sudah lulus, cabut gelarnya. Sudah ada enggak? Ada, banyak ya. Istri sudah ada enggak? Ada ya. Istri sudah ada, cuma karena tidak dipublikasi ya, mempermalukan orang ya, dicabut aja ijazahnya, kamu dicabut ya. Diberi pengumuman ke lembaga-lembaga tertentu bahwa si A dengan ijazah nomor sekian, ijazahnya dicabut karena terindikasi plagiat ya. Jadi sanksinya berat sekali ya. Permendikbud nomor 17 mengatakan langkah kejamnya tentu dimulai dengan teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak, misalnya kalian boleh 24 SKS, ya sudah hanya 10 SKS ya. Penurunan pangkat bagi yang bekerja ya, pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar bagi dosen, pemberhentian dengan hormat tidak hormat, pembatalan ijazah ya kalau dia sudah lulus. Kalau belum lulus ya berlaku nih teguran, peringatan. Kalau masih kuliah dikasih tahu peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 ya. Bagaimana menghindari plagiarisme? Tulisan tidak disitasi dari satu sumber. Cermat dalam melakukan sitasi, membaca langsung dari sumbernya, sumber rujukan yang bermutu. Nah, ini membaca langsung dari sumbernya apa? Jadi kalau kita menulis si Anu di dalam Anu, ya si A di dalam B mengatakan. Nah, itu ciri-ciri ya, tidak boleh ya. Makanya tidak dianjurkan karena mesti langsung baca dari sumbernya. Sumber rujukan yang bermutu. Nah, nanti kita akan lihat ya. Sumber rujukannya artinya jurnal yang kita kutip mesti jurnal yang bermutu, jangan yang asal-asalan ya. Tata cara penulisan itu konsisten ya, sesuai dengan format. Kalau formatnya Unsri kemarin kita sudah katakan Harvard ya. Nah, menghindari plagiarisme. Nah, tuliskan sumber yang jelas dari bagian salin di tafsir atau di paraphrase. Nah, ini kita sudah dibantu oleh sistem ya, oleh software. Kemarin sudah kita pelajari. Itu salah satu. Banyak lagi software lain
yang bisa kita gunakan, bahkan yang gratis ya bisa kita gunakan untuk memparaphrase. Tapi kalau yang gratis ini mesti kita double check ya, cek betul tidak dia, kadang-kadang ada kekeliruan ya. Nah, hindari penggunaan karya orang lain dengan perubahan kosmetik minor. Ya, kemarin sudah kita pelajari, rubah sana sini dikit-dikit. Nah, itu masuk plagiat ya. Kemudian common knowledge tadi sudah dibicarakan, gunakan ide sendiri ya. Lebih baik itu ide kita, bukan ide orang lain ya. Kemudian berikan penghargaan setiap kali kita menggunakan ide, opini atau teori orang lain. Jadi tinjauan pustaka itu apa? Cerita sebetulnya. Cerita apa yang ada di kepala kita, dan kita ini kalau itu adalah ide orang lain, kita beri penghargaan dengan merujuk ya. Fakta statistik, grafik, gambar, nah, yang merupakan common knowledge mesti diberi rujukan. Kutipan dari kata-kata orang lain yang tertulis, bukan hanya tertulis, tapi kemarin kita sudah katakan terekam ya, terekam itu mesti kita ini. Contoh dulu ada artis ya, ada artis, saya karena sekarang nggak ngikuti, kalau dulu ngikuti, ada artis namanya Inul Daratista ya. Nah, Inul Daratista itu terkenal dengan sebutan goyang ngebor. Nah, itu kalau kita nyebut goyang ngebor, mesti tangan kita dua ya dimunculkan, digerakkan dua. Artinya itu adalah tanda kutip, bukan ini kutipan langsung kata per kata ya. Kemudian juga eh, kemarin sudah kita singgung, kalau kata per kata contohnya ayat dalam kitab suci masing-masing agama ya. Nah, itu kan kalau kutip copy paste ya. Nah, itu mesti dikasih tanda kutip. Walaupun disebut kalau yang muslim misalnya surah berapa begitu ya, ayat berapa, ada kutip ya. Nah, tanda kutip. Nah, paraphrase atau perkataan orang lain tetap mesti dirujuk. Ini fakta umum sudah kita singgung tadi. Ya, ini ada contoh-contoh fakta umum, kita lanjut aja karena menghemat. Apa itu parafrase? Mengekspresikan kembali ide orang lain dengan kata-kata kita sendiri. Ya, jadi yang kita lihat isinya apa sih yang mau disampaikan orang ini? Nah, isinya ini kita sampaikan dengan kalimat kita sendiri. Nah, itu namanya parafrase, ya, parafrase. Nah, biasanya lebih singkat daripada yang asli. Kalau saya lebih mau saya ringkas. Saya ringkas apa yang dikatakan orang lain itu sehingga pasti lebih singkat, dan pada waktu meringkas pasti saya menggunakan kata-kata sendiri. Sulit. Jadi sehingga saya mau menyingkat, meringkas atau mengambil idenya. Tapi tetap hanya paraphrase harus dituliskan yang jelas sumbernya. Cara paraphrase menentukan apakah bagian paraphrase dianggap sebagai plagiasi. Nah, citasi ini merujuk ya, sudah kita bicarakan minggu lalu, pakai mesin ya dan tidak pakai mesin sudah kita tahu ya. Contohnya itu adalah nama belakang, inisial nama depan, inisial nama tengah, tahun, judul ya. Kalau itu jurnal, volumenya berapa, nomor berapa, halaman berapa ya. Kalau buku ya, kemarin sudah kita lanjut saja ya. Ini ada, kalau mau lebih pasti ada di sini. Tapi karena kita sudah bicarakan, kita lanjut saja. Ini sudah
Tes. 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 Oke, silakan bubar. Bising lang. Lang ikat rambut lang. Bangka. Lihat Cuci sama Fajar ya. Cuci Lihat muka. sama Fajar ya. Cuci muka. Bangka tenggelam. Apa Bangka, kau nak kelebu. Ikat dulu rambut lang. Belajar sama Fajar ya. Tanya sama Fajar. Bubar.